Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak masih semangat? Siapa kita? Kalau ditanya siapa kita, berarti Kementerian Agama Kabupaten Serang. Siap? Siapa kita? Iya, barangnya mau biar jangan ngantuk Pak ya. Saya berusaha untuk menjadi seorang moderator yang baik. Dari tadi Bapak Ibu duduk aja. Barangkali pengen berdiri, yuk Pak kita berdiri sebentar, sejenak. Biar nggak pegel-pegel Pak ya. Nanti kalau ditanya siapa kita, Kementerian Agama Kabupaten Serang. Kemudian nanti saya ucapkan Kementerian Agama Kabupaten Serang, jawabnya adalah sehat. Terus apa sih? Sehat, hebat, bermartabat. Oke siap? Siapa kita? Kementerian Agama Kabupaten Serang. Sehat, hebat, bermartabat. Kita kasih aplaus buat Kementerian Kabupaten Serang. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Lumayan obat pegel Pak. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, dan yang kami banggakan, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Serang, Bapak Haji Uwaisul Korni, SHMPD. Kita doakan beliau panjang umur, selalu diberikan kesehatan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami banggakan, Bapak Kasubag TU, Bapak Haji Wasid Aulawi. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga orang tua kita semua, yakni Bapak Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Serang, Bapak Haji Muhammad Amin. Mudah-mudahan beliau selalu ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan tentu yang kita hormati, kita muliakan, kita cintai dan kita banggakan, yakni narasumber kita yang alhamdulillah ada di tengah-tengah kita. Beliau duduk di sebelah kanan saya, yang nanti kita akan bacakan siapa sosok beliau ini. Orangnya masih muda, ganteng kan? Ganteng Pak. Nanti kita bacakanlah yang jelas, mudah-mudahan beliau selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, sehat walafiat, dan terus bisa membimbing umat ke dalam jalan yang terus menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga buat pengatur waktu, penata, pembawa acara, terima kasih yang sudah memberikan waktu kepada kami. Perkenalkan, oh iya, buat Bapak Ibu semuanya, para dai dan daiyah. Betulkah ini dai sama daiyah? Betul ya? Karena judulnya pembinaan dai wa daiyah, dai dan daiyah.
Sekali lagi kita kasih applause buat para peserta pembinaan dai-dai. Mudah-mudahan selalu rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan semuanya selalu berbahagia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya tadi sudah disebutkan oleh Ibu MC, nama Haji Budi Budiman, domisili dari Baros, diamanahkan sebagai moderator dalam acara agenda pembinaan dai-daiyah Kementerian Agama Kabupaten Serang. Kita berdoa mudah-mudahan acara untuk pagi menjelang siang ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kita doakan juga buat guru-guru kita. Kita doakan buat orang tua kita dan juga para petinggi-petinggi di Kementerian Agama Kabupaten Serang yang sudah membina dan membimbing umat menuju jalan yang lurus. Kita doakan mudah-mudahan mereka ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala wa ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah bi barakati ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? Kementerian Agama Kabupaten Serang. Kementerian Agama Kabupaten Serang. Sehat, hebat, bermartabat. Aplaus lagi dong. Baik Bapak Ibu para dai wa daiyah, kita perkenalkan narasumber kita yang insya Allah ya ini sudah mondar-mandir di TV ya, CCTV maksud. Beliau adalah Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Serang. Beliau dilahirkan 34 tahun yang lalu dan beliau tinggal di pesantren Modrat At-Thahiriyah Pelamunan Keramat Watu. Nah, karya beliau itu sungguh sangat banyak. Karya tulis beliau itu sampai 8 karya tulis. Konon kabarnya sekarang lagi merilis karya tulis yang ke-9. Judulnya adalah bagaimana cara berpoligami dengan cara istri tidak merasakan. Segera terbit. Kata pengantar dari istri beliau langsung. Materi yang akan disuguhkan pada kesempatan siang ini adalah tentang prinsip-prinsip dakwah NU yang relevan sepanjang zaman. Nahdlatul Ulama, prinsip-prinsip dakwah. Ketika kita berbicara tentang dakwah, bahwa dakwah ini penuh dengan tantangan. Jangan jauh-jauh ketika kita lihat ada dalam satu ilmu istiqoq namanya, satu ilmu yang membahas tentang asal usul kata dan perubahan kata dalam bahasa Arab, bahwa kata dakwah ini berasal dari kata da'a, yada'u du'aan wa da'watan. Kalau kita lihat secara huruf itu, kata da'a ini bukanlah kalimat fiil yang sahih sesuai dengan dakwah, bahwa dakwah itu penuh dengan tantangan.
pasti ada problematika dalam dakwah. Ditandai dengan kata da'a itu ada huruf illat, berarti ada mu'tal, ada problematika yang akan dihadapi oleh para dai dan dai. Kata ajengan ada mahrus, tahu huruf illat mah huruf hiya huruful illah wal madi thumma lini waziyadah fa iyakun bibaktihal madiftata fasami mu'talan mithalaka wadoh. Nah, kata da'a ini berarti fi'il bina mutalnya apa nih? Jangan apa? Yang bisa jawab saya kasih hadiah ya. Tadi kan ngobrolin hadiah ya. Saya siapin hadiah. Fi'il bina apa nih? Kang Hasyim? Tadi. Bina nakis sebenarnya. Nanti jangan. Kita kasih hadiah ya. Nanti kita kasih hadiah buat 4 atau 3 orang yang bertanya di sesi akhir ya. Makanya simak baik-baik, sayang untuk dilewatkan. Ilmu beliau itu sangat mahal. Ini kita belum ceritain biografinya nih. S2-nya di Malaysia, S1-nya di Yaman, Universitas Al-Aghdaf. Tidak berhenti di situ, beliau itu terus haus ilmu, kuliah lagi di UIN Banten. Dan konon sekarang kabarnya beliau nih mau ke Maroko ya, S3, tapi belum ada izin dari istrinya. Maka tidak lama-lama nanti ini hadiah khusus buat yang menjawab fi'il bina nakis katanya. Au kama qala fi kitabina dzul maksud wa naqisan kul ka gozat ikhtuti bihi wa bi jawfihi wa famulin ais. 100 dong buat moderator. Baik, tidak lama-lama Bapak, Ibu, dai, wadaya, tolong simak baik-baik, siapkan pertanyaan yang terbaik. Kalau di sebelah sana kan siapkan impak terbaik ya. Kalau di sini siapkan pertanyaan yang terbaik. Jangan sibuk dengan alat komunikasi yang dimiliki masing-masing, tapi fokus ke sini. Sayang untuk dilewatkan sebab beliau ini falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Baik, kita batasi Gus ya, sebab waktu sudah menunjukkan sebentar lagi pukul 12. Orang Baros bilang ke kampung sawah beli kabel, materinya nggak usah kabel-kabel. Ya, beli kabel jalannya asuk-asukan, sebab kalau kabel-kabel perutnya sudah kukuyukan. Baik, kita batasi insya Allah untuk materi saat ini kurang lebih 30 menit, nanti disambung dengan sesi pertanyaan. Kita kasih hadiah buat yang bertanya 3 buku yang bestseller, buat 3 orang penanya pertanyaannya yang hebat. Ya, siapkan dari sekarang pertanyaannya, tapi dengan catatan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Robi Ulfi Zaini Thohir. Baik, tidak lama-lama kita panggil dan kita serahkan kepada Al-Mukarram Paduka yang mulia Kiai Haji Muhammad Robi UZT untuk bisa memberikan bimbingan kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Al-ayah yang kami hormati,
Kementerian Agama Kabupaten Serang, terima kasih telah memfasilitasi kita semua sehingga kita bisa berkumpul di forum yang mulia ini. Terima kasih juga kepada Al-Mukarram Ki Haji Aboy Budiman. Tenang aja, saya mungkin lebih sebentar ngomongnya ketimbang MC tadi. Repotnya MC Kiai begini Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya, ustadz-ustadzah, dai-daiyah yang dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja, sebenarnya saya udah nyiapin tulisan seperti Kiai Haji Abu Bakar dari MUI Kabupaten Serang, tapi nampaknya belum sempat di print. Jadi saya sudah share ke Ki Aboy dan pihak pemenang ya. Ini harus jalan-jalan Pak. Boleh ya. Bapak Ibu, kita fokus ke prinsip-prinsip dakwah Nahdlatul Ulama, bahwa dakwah Nahdlatul Ulama itu sangat relevan, tidak hanya sebelum berdiri ya. NU berdiri tahun 1926, tapi sebenarnya substansinya NU adalah Islam yang memang amaliyah ijtihadiyah sampai prakteknya kristalisasi dari Al-Quran, hadis, ijma ulama, ya, kias dan amaliyah ijtihad para ulama-ulama generasi tabi'in dan seterusnya, termasuk kiai-kiai kita. Nah, bahkan sebelum adanya Nahdlatul Ulama, ya Bapak Ibu, kita ini ya memiliki prinsip bahwa bermula dari pesantren, mengajarkan Islam ahli sunnah wal jamaah, menciptakan tradisi keagamaan yang kuat dan plural. Ya, karena apa? Karena Indonesia ini persis seperti Madinah Al-Munawwarah. Penduduknya plural, kosmopolitan, multikulturalisme, dan banyak terdiri dari suku-suku yang luar biasa beragam. Ya. Apalagi di Indonesia, ya, banyak banget. Maka jargonnya Bhinneka Tunggal Ika itu senafas dengan nafas Nahdlatul Ulama. Nah, ulama Banten termasuk peletak dasar embrio Nahdlatul Ulama, terutama pada misi akidah ahli sunnah wal jamaah, bermadhab salah satu dari 4 madhab mu'tabar di dunia fikih, ya. Kemudian juga bertorikoh, ya, ala Imam Junaidi, Imam Ghazali, ya, Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu semua ada di Banten. Ya. Pas kemerdekaan, menjelang kemerdekaan, setidaknya kita punya 3 mutiara, 3 samudra ilmu pengetahuan di Banten. Satu, ya, samudra ilmu syariat. Itu ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, beliau luar biasa, ya, banyak kitabnya dari kecil sampai besar, terutama di bidang fikih. Ya, ada apa aja itu, Kiai? Ada Safinatus Shalah, beliau terangkan Sulamul Munajah. Ada Safinatun Najah, beliau tulis lagi syarahnya Kasyifatus Sajjad. Ya, ada kitab apalagi Fathul Qorib, ya, beliau terangkan lagi Tausyih Qutul Habib ala Fathul Qutul Habibil Qorib, ya, Tausyih ala Fathul Qorib. Ada Qurratul Ain, ya, karangan ulama dari Malabar, Kerala, India Selatan, itu Syekh Zainuddin Al-Mulaybari Al-Fannani, itu masyhur. Beliau syarahi lagi Nihayatus Zain. Ini panduan-panduan berfikih dan sampai sekarang masih diajar, masih dibaca kata per kata di dunia pesantren kita. Nah, ini yang menjadi jembatan, ya, antara Islam di Timur Tengah
menjadi Islam Nusantara, Islamnya Banten. Ya. Itu luar biasa sekali. Itu yang kedua, samudra kedua itu samudra Torikoh. Ya. Ada Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim Tenara. Itu pamannya Syekh Nawawi, tapi muridnya Syekh Nawawi. Ya, wong Banten itu istrinya banyak. Jadi Syekh Nawawi itu dari istri yang kesekian, yang tua gitu ya. Syekh Abdul Karim itu pamannya Syekh Nawawi, tapi dari istri yang muda gitu. Jadi kakaknya Syekh Umar punya istri banyak, ya kan? Punya, dari istri itu lahir Syekh Abdul Karim, kakeknya Syekh Umar. Jadi kadang paman tapi lebih muda, gambarannya begitu. Nah, itu Syekh Abdul Karim ini merupakan sufi revolusioner. Beliaulah yang mengkobarkan jihad, ya, geger Cilegon tahun 1888. Nah, ini luar biasa sekali. Kemudian ada lagi samudra ketiga, samudra Quran. Wong Banten malih, Syekh Tubagus Makmun. Ya, ini kakek buyutnya bupati kita, Bupati Ratu Rahmatul Zakiyah yang sekarang. Ya. Nah, ini luar biasa sekali. Beliau Imam Masjidil Haram, beliau juara MTQ dunia di Mesir. Ya, sangat Qurannya luar biasa. IIKI, PT IKI itu pendirinya Profesor Ibrahim Hossein. Nah, itu dulu mondoknya di Lontar. Ya, sekarang ada Atohiriah ya, Kak Kiai Alimuddin yang tadi doa itu, alumni Kiai siapa? Kiai Hasuri, belajar Qurannya juga pasti semua sanad mata rantai wong Banten, orang Lampung, Sumatera, Sulawesi, Aceh, mata rantainya itu sampai ke mana? Syekh Tubagus Makmun, ya, cucunya itu peletak dasar lomba-lomba MTQ. Ini luar biasa sekali warisan dari ulama-ulama yang sehingga murid-muridnya inilah mendirikan namanya Nahdlatul Ulama. Jadi misi dakwah kita ini membumikan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang merupakan Islam rahmatan lil alamin. Lanjut. Ya, prinsip-prinsip dakwah kita apa? Ya, karena kita sudah melintasi berbagai zaman benua, ya Bapak Ibu. Pertama itu tawasud. Tawasud itu moderasi beragama. Moderasi antara teks dengan konteks itu seimbang. Ya, jangan sampai Bapak Ibu ngajar ya Islam hanya sesuai dengan Al-Quran dan hadis tanpa mengikuti perkembangan zamannya. Ya, harus seimbang antara teks dengan konteks. Kalau nggak seimbang, nanti lahirlah Islam radikal yang selalu bermimpi, berhalu untuk mendirikan negara Islam. Ya. Padahal negara Islam itu apa? Iya, diperintahkan oleh Al-Quran. Awas, khilafah dan sebagainya. Ini kita mengajarkan Islam tengah, Islam yang tidak liberal juga, tidak liberal. Buat apa sholat? Yang penting ingat Allah. Karena ayat Qur'annya wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sudah mengingat, nggak usah sholat lagi berarti. Ya kan, enggak kan? Nah, jadi Islam tengah ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Harus seimbang antara pemahaman dengan teksnya, antara kebutuhan zaman dengan ruh prinsip-prinsip syariat. Yang kedua, ya tasamuh, toleransi perbedaan. Bahwa perbedaan, ya bukan perbedaan pendapat saja, perbedaan mengatasnamakan Tuhan itu luar biasa banyak sekali. Ya, ada yang ditoleransi, ada yang tidak, yang tidak pun ya merupakan takdir Allah. Nah, ini juga ada apa? Ada adab-adabnya, ada tata kramanya untuk mengajarkan ya toleransi dalam perbedaan. Bahwa perbedaan itu Bapak Ibu
ya itu sudah ada sejak Masya Allah dunia ini diciptakan lah, ya sejak apalagi ketika mengajarkan agama sejak zaman Rasulullah juga sudah ada. Ya, dan bagaimana kita mensikapinya, nah, itu harus ada jiwa toleransi. Ya terus. Lanjut ya. Jadi tawasud itu menciptakan harmoni, toleransi itu akan menciptakan kerukunan antar umat, ya saling menghormati dan sebagainya. Jangan sampai kita beda pendapat, ujung-ujungnya diteliti ternyata beda pendapatan. Nah, antara saya dan Kiabu. Nah, Bapak Ibu, prinsip dakwah yang ketiga adalah tawazun. Diklik lagi, Pak. Nah, biar dekat ya. Nanti ini harus up to date dong. Ya, tawazun itu apa? Dakwah kita harus seimbang, ya, antara ibadah dengan sosial. Ya, kiai-kiai kita itu selalu mengajarkan, ya, bahwa dai itu harus punya pemasukan pribadi, usaha sendiri, supaya apa? Tidak makan uangnya umat. Nah, kalau bisa amplop-amplop yang diterima Ki Abu itu disedekahkan kembali. Jangan buat nafkah istri, ya. Dan nafkah istri keluarga itu usaha sendiri lah, gitu. Itu supaya apa? Supaya tadi antara kita dakwah dengan nyari dunia itu seimbang, gitu ya. Nah ini juga penting ya, prinsip tawazun ini mengajarkan bahwa aktivitas ibadah, aktivitas dakwah itu seimbang dengan tanggung jawab sosial. Jangan sampai Bapak Ibu ya kita dakwah ternyata kita sendiri belum tuntas, keluarga sendiri belum tuntas. Ya, harus seimbang itu. Ya. Bagaimana jadwal ngajar di madrasah, di pondok dan sebagainya, tidak meninggalkan tanggung jawab sosial kita di tengah masyarakat atau minimal di keluarga. Ya. Bagaimana juga Islam ya dakwah NU mengajarkan keseimbangan ya antara apa? Antara dunia dengan akhirat. Antara apalagi hablum minallah hablum minan nas. Ya. Di NU ya tidak hanya hablum minan nas itu hubungan kita sesama manusia hidup, enggak. Ya, di NU itu orang meninggal pun harus kita silaturahimi, ziarah. Ya, harus kita sedekahi dengan tawasulan, Fatihah, ya, tahlilan dan yasinan terus. Nah, itu dakwah NU yang masih relevan, ya. Ya karena itu tuntunan, ya tuntunan dari Rasulullah, dari sahabat, dari ulama-ulama dan ijtihad para ulama-ulama kita di sini kiai-kiai kita. Lanjut, yang tidak lain ya, keadilan tanpa diskriminasi, ya. Menegaskan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, ya, terutama dakwah. Ya, jangan suka menjudge, ya, menghakimi sebelum kita ajak. Nanti ada juga. Ya. Banyak sekali kita itu ogah duluan, padahal apa? Belum tentu kesimpulan kita menjadi kenyataan. Banyak ya murid kita yang ngantukan di kelas, Bapak Ibu ya, belum tentu masa depannya suram. Jangan-jangan masa depan kita lebih suram daripada dia ngantukan. Banyak yang sukses Pak. Ya. Ini jadi jangan apa? Jangan memprediksi, jangan meramal kayak dukun. Sebagai dai ini, ya terutama ini banyak ya guru-guru madrasah ya. Ayo ya anak-anak kita ajak, ya, keluarga kita ajak. Kalau tidak sesuai ekspektasi kita, jangan hukumi masa depan dia dengan apa? Prediksi-prediksi dukun kita itu. Jangan. Banyak Pak yang sukses-sukses yang bandel-bandel itu kan. Iya. Justru yang bandel-bandel itu yang jadi DPR mungkin. Menentukan insentif Bapak itu. Ya. Ya. Termasuk apa lagi? Ini ya. Itu masuk apa masih kelas ya, belum lingkungan, belum masyarakat. Udah di NU udah biasa. Ya, gojlogan sama orang Kristen sudah biasa.
nggak kaku, apalagi sama yang beda pendapat, umpama sama apa Muhammadiyah, sama Wahabi, sama kita inklusif, terbuka kita. Udah biasa aja. Ya karena tadi prinsipnya ini yang tidak, kita adil tanpa diskriminasi. Ya kata para alim ulama kita, hormati ya, orang Kristen hormati, orang Buddha hormati siapa? Kenapa? Oh Allah yang menciptakan. Ya. Dia manusia itu sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan firman-Nya jelas, walaqad karramna bani Adam. Bani Adam itu dimuliakan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu agamanya apapun. Nah, Allah aja sudah memuliakan begitu, masa kita tidak. Memuliakannya ada standar-standarnya, ada teritorialnya, ya. Jadi jangan lebay juga ya kita ikut nyembah Pak. Enggak, itu namanya tadi liberal. Jadi tengah-tengah tadi Pak, harus modern. Terus. Nah, lagi strategi kita dalam menyampaikan dakwah Islam di tengah masyarakat, ya, terutama di anak murid kita, ya, di ibu-ibu pengajian kita, wajib berbasis ilmu. Betul, dongeng penting, visualisasi penting, tapi inspirasinya, hikmahnya, maknanya itu harus berdasarkan dari apa? Dari ilmu pengetahuan. Kita mengajak kebaikan itu tidak cukup dengan perasaan, dengan pengalaman pribadi, apalagi tidak hanya itu. Harus ada basis dari Al-Qur'annya, dari hadisnya, dari ijma ulama, dari kias, dari kitab kuningnya, ya, itu penting sekali. Jangan sampai Pak, ya ini sudah banyak gejala-gejala ini, ya, gejala-gejala intoleran, gejala-gejala kekerasan. Itu kenapa? Sumber dakwahnya dari perasaan. Dia meyakini apa yang dia ajak adalah Islam. Apa yang diajak adalah Al-Quran. Mungkin betul apa yang diajak adalah suara Rasulullah. Tapi yang berbeda dengan dia berarti berbeda dengan Islam. Berbeda dengan, bukan pengikut Rasul. Padahal cuma nggak ngikutin dia, ngeklaimnya bukan pengikut Rasul. Jangan begitu Pak. Itu sudah ngajak dengan apa? Perasaan, dengan emosi, dengan nafsu. Itu sudah nggak sehat. Dakwahnya dengan amarah, ya, bukan dengan ramah. Itu sudah jauh sekali dari basis ilmu pengetahuan. Jadi ya dakwah santai, penuh guyonan dan sebagainya, tapi tidak lepas dari esensi. Jangan dengan perasaan. Banyak sekali yang jihad ke Palestina, yang kemana, bahkan ngajarin apa mati sangit Pak, bunuh diri itu kan itu buah dari dakwah ngajak dengan apa dengan kebodohan dia, tapi dibalut di atas namakan Quran, di atas namakan hadis. Padahal itu pemahaman dia yang terputus dari mata rantai keilmuan. Gitu. Nah itu pentingnya ya. Jadi pastikan dakwah yang kita lakukan itu berbasis pengetahuan yang kuat, yang akurat. Kuat akurat itu bagaimana? Ini bahaya juga nih. Ada dari Syekh Google, ya, dari Kiai YouTube, ya, dari Kiai Chat GPT sekarang ya. Awas tuh, harus ada kuratornya, harus ada validatornya, harus kuat. Ya minimal ngaji lah ke Kiai, ngaji ke pesantren. Selebihnya pengembangannya bisa itu dari Google, dari. Tapi prinsip-prinsipnya Pak harus berbasis sadar. Ya, kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu mengatakan, ya, inna hadzal din minas sanad, laula sanad laqala man syaa ma syaa. Tanpa mata rantai keilmuan yang jelas, orang itu ngajak ke Islam dengan apa? Dengan semaunya. Di atas namakan Islam, itu sudah bahaya sekali. Nah, terus yang kedua, ya, kontekstual dan relevan. Ya, pastikan ajakan kita itu yang memang dibutuhkan masyarakat, tidak hanya yang kita inginkan.
tegas sekali ya Imam Ghazali ya dalam kitab kecil aja Ayyuhal Walad ya, menyadarkan kita santri ya, para kiai, para ustadz dan daiyah, jangan paksa masyarakat sesuai keinginanmu. Selami kebutuhan masyarakat, ajak sesuai tuntunan syariat. Masyarakat ini butuhnya apa? Ya. Agar apa? Agar kebutuhan ekonominya terpenuhi. Ya, yuk kita ajak dengan benar transaksi yang syariat. Ya, bagaimana terhindar dari judol. Orang-orang main judol itu kan nyari rezeki situ ya. Dengan cara yang nah, itu bagaimana kita didik, kita dakwah ya, supaya tidak main judol lagi, supaya bisa menghasilkan rezeki yang halal. Itu tuntutan kita, Pak. Ya. Minum keras, ya, pemain narkoba dan sebagainya, itu kan mencari kebahagiaan. Nah, itu kan kebutuhan masyarakatnya mencari kebahagiaan, mencari sensasi pemuda-pemuda. Maka kita cari sensasi yang Islam. Ya, jangan apa? Jangan ke yang haram. Gitu. Nah, ini bagaimana ya dakwah ini kita lakukan secara kontekstual. Ya, menjawab pertanyaan kebutuhan masyarakat, pesan dakwah bisa relevan dan diterima oleh semua kalangan. Ya. Umpama nih Kiai Boy sedekah tadi 100.000, ya. Lebih mending ya, kita kampanyekan juga sedekah BPJS ketenaga kerjaan umpama 1 juta itu supaya bisa berapa tahun itu untuk yang mau meninggal, orang-orang tua ya mau meninggal sedekah 100 sejuta itu udah habis paling berapa, sebulan 2 bulan. Tapi kalau kita sedekah untuk orang tua dengan mendaftarkan ke BPJS ketenaga kerjaan, Pak, 1 bulan kan berapa? 16.800 dibagi udah berapa bulan itu ya, lumayan itu ya. Ketika meninggal dapat tuh ya jaminan sosial ya. Jadi ajakan sedekah itu tidak melulu dengan duit, dengan ini ya, dengan jaminan sosial dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat banyak dan negara sudah hadir, tinggal kita dai ini menjembatani itu semua. Lanjut. Sebelumnya teh. Nah, ini juga nih kita berdayakan pendidikan, kesehatan, ekonomi itu penting sekali. Ya. Ya tadi jangan melulu apa ilmu ya, ternyata dai-nya sendiri ya itu masih memerlukan asupan-asupan. Itu ada itu adik kakek itu ya namanya Kiai Amin Gunung Sari. Jadi kiai, jadi dai kudu sugih supaya tidak diragukan lagi Pak kata-katanya Pak. Ini modus ini, ujung-ujungnya sumbangan ini. Jadi jamaah ke sana lagi, wah nanti kita sumbangan, tarik iuran, wah. Jadi harus mandiri Pak ya. Ekonomi, kesehatan, ya bagaimana kita ajari ya, masyarakat tentang kesehatan. Puskesmas kita dakwahi juga. Banyak puskesmas itu ya yang rada-rada kurang maksimal karena nggak tahu ya bahwa mengabdi dengan kesehatan itu juga ladang pahala. Media, peran media dalam dakwah juga penting. Coba diklik tuh, Pak. Kalau sebelumnya, segitu aja ya. Nah, peran media ini penting sekarang. Tadi Pak Kepala Kemenak sudah tegaskan bahwa sekarang ngaji itu tidak harus mengumpulkan massa, tidak harus banyak umatnya, sendirian aja. Ya, Ki Agus sudah mempraktekannya ya. Dengan apa? HP ngomong di TikTok 3 menit 2 menit beres. Jadi kan ini mudah sekali. Tinggal apa? Tinggal konteksnya, kontennya, ya, kreatifnya, isinya, gue. Itu mudah sekali. Justru bisa jadi ya
Dakwah di YouTube, di TikTok, itu lebih berpahala, lebih banyak yang diikuti ya, daripada dakwah verbal yang seperti ini. Jadi mari ya kita jadikan HP ya, kecanggihan teknologi sebagai ladang dakwah, bukan sebagai sumber fitnah. Isi konten-konten kita dengan konten-konten yang positif, dengan ajakan-ajakan menuju kebahagiaan, menuju kebaikan, ya, menuju kesadaran diri sebagai hamba, dan mengajak untuk menyembah Allah dan peduli dengan sosial kita. Ya. Jadi kita harus proaktif, Pak. Bahaya sekali ini HP ini. Ya, jangan biarkan anak kita nonton yang enggak. Berarti kita perlu konten anak-anak. Masa Upin Ipin Malaysia aja bisa, walaupun itu katanya hasil karya orang Indonesia. Bikin Upin Ipin versi Indonesia, ya, versi Wong Serang Pimen. Ya, itu juga ruang dakwah kita yang masih jarang. Ya. Bikin film, ya, bikin sejarah ulama itu hidup difilmkan dan sebagainya. Itu penting sekali. Lanjut. Nah, kata Mbah Hasyim Asy'ari, ya, sebelum kita menjadi dai, mengajak kebenaran, ayo kita benahi diri sendiri dan terus benahi diri sendiri. Cuman jangan jadi alasan juga, saya belum benar Pak, ngapain ngajak orang saya aja. Itu juga, ya, nggak bisa begitu. Ya. Itu sebuah keniscayaan, Pak. Kita ini sebagai orang Muslim semuanya, ya, punya beban, punya taklif untuk menyampaikan, ya, pesan keislaman ini kepada sesama. Itu kewajiban kita sebagai Muslim. Cuma memang kadarnya itu berbeda-beda. Ya tadi semangat balighu anni walau ayah itu, ya, perintah Rasulullah untuk berdakwah itu untuk semua umatnya berkewajiban untuk berdakwah. Minimal ke siapa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Minimal ke keluarga. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Ada tanggung jawabnya masing-masing. Ada skala prioritas dakwah kita. Nah, setiap kita dakwah, minimal dakwah ke diri sendiri, setiap kita dakwah ke masyarakat, itu menjadi bahan evaluasi, bahan introspeksi kita. Ya, termasuk anak-anak kita ini. Ya, kadang sama orang tuanya canggung kan. Gimana supaya tidak canggung? Bagaimana kita menyelipkan jiwa keagamaan ke dalam nafas kehidupan anak kita sendiri? Itu juga harus kita sempatkan, harus kita lakukan. Jangan sampai sibuk urus wong liya, anak dewek baru keurus, sibuk urus wong liya, ya, istri sendiri menjerit di rumah kan. Jadi skala prioritas diri sendiri, keluarga, masyarakat. Makanya tidak heran ya, ketika Nabi jalan-jalan di neraka, ya, saat Isra Mi'raj itu kan melihat ini kok dai, kiai, daiyah kok malah masuk neraka, dipotong ususnya, kepalanya, sebagainya, lisannya dipotong gitu kan. Ada itu jelas itu perjalanan Nabi masih sampai. Ternyata ditanya kenapa itu Pak Kiai, Anda malah lidahnya dipotong. Kata dia, saya ini nyuruh orang baik, ternyata saya sendiri melakukan kejelekan. Saya melarang keburukan, saya malah melakukan keburukan itu sendiri. Jadi begitu. Jangan sampai kita mengajak tapi diri sendiri tidak melakukannya. Ya, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun dan sebagainya. Tapi tetap umpama kita belum sampai melakukan itu, bukan halangan kita untuk menyampaikannya. Sampaikan, tapi itu juga menjadi kewajiban pribadi kita. Ya, jadi benahi sebelum membenahi orang lain. Lanjut. Nah, sebelahnya. Syekh Nawawi pernah ditanya oleh muridnya, oleh santrinya, Syekh, berbagai tulisan karya Anda begitu mudah dicerna,
mudah diterima dan tersebar di seluruh penjuru. Saat masih hidup Syekh Nawawi itu, ya Pak Labid aja itu disambut luar biasa di Al-Azhar. Sampai Syekh Nawawi diundang menjadi keynote speaker di Universitas Al-Azhar. Saat itu dengan kelambatan teknologi, kelambatan sarana untuk kesana ya, penyebaran sharing ilmu masih lambat, tapi sungguh luar biasa. Ya. Ditanya apa rahasianya ilmu Anda bisa diterima oleh seluruh penjuru? Ya. Kata Syekh Nawawi, pertama jaga hati kita, jaga lisan kita, jaga adab kita. Ini akan menjadikan ilmu kita bercahaya. Ketika ilmu bercahaya, itu menjadi solusi, menjadi makanan spiritual bagi masyarakat, mudah diterima. Ya. Jadi jaga hati, jaga lisan, jaga adab, ilmu akan menjadi cahaya. Cuman oleh murid-muridnya Ki Abu, saya Ki Abu, ilmu nurun, ilmu cahaya, dia ilmu nurun, kudu nyontek. Lanjut. Nah, jadi inilah kuncinya dakwah NU selalu relevansi ya selama berabad-abad ya. Bahwa kita harus mempertahankan dan melestarikan prinsip-prinsip dakwah tadi dengan metode yang lebih relevan, dengan cara-cara kekinian ya. Jangan konvensional, jangan cuma memenuhi kepentingan kita, keinginan masyarakat, tapi jauh dari kebutuhan masyarakat, jauh dari tuntutan tantangan zaman. Ini merupakan tantangan kita ya, dengan semangat istiqomah. Insya Allah bapak-bapak di sini, ibu-ibu di sini sebagai dai-daiyah bisa menyajikan Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian ya, semoga kita semua bisa menjadi dai-daiyah yang istiqomah, menjadi cahaya di tengah gelapnya zaman, menjadi penyejuk umat di tengah konflik ya, dan menjadi pengikat di tengah-tengah renggangnya persatuan ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat narasumber kita. Materi yang sungguh luar biasa, dimana tadi garis besar yang bisa kita ambil tentang bagaimana perjalanan dakwah NU mulai dari tahun berdiri 1926, bahkan cikal bakal sebelum 1926 itu NU sudah ada cikal bakal berdirinya, dan sampai sekarang dakwah NU itu relevansi yang abadi sesuai dengan apa yang menjadi jargon yang kita kenal, bahwa di NU itu kita mengenal al-muhafadzatu 'alal qadimil shalih wal akhlu 'ala jadidil aslah. Baik para dai dan daiyah, kita masih ada beberapa waktu sebelum kita selesai pada program kita kali ini, pembinaan dai dan daiyah. Barangkali dari dai dan daiyah ada yang bertanya. Kita batasi 3 pertanyaan buat 3 orang, dan itu yang akan mendapatkan buku bestseller dari kami. MC aja yang menentukan. Cari yang ganteng, Bu. Kita mulai dari kanan dulu ya Bapak ya. Boleh kita mulai dari kanan ya. Jangan lupa sebutkan nama dan asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi. Nama saya Habibi dari MTSN 5 Serang. Yang saya hormati yaitu Bapak Kiai Haji Gus Robi
serta pembawa acara, para rekan-rekan semuanya, beserta dai-dai. Langsung saja, tadi yang sudah dipaparkan sangat luar biasa, sehingga barangkali banyak menginspirasi terhadap kita semua bagaimana memberikan sebuah dakwah untuk para masyarakat, khususnya di pendidikan dengan secara baik. Namun barangkali Pak, yang saya perlu pertanyakan dengan kondisi yang sekarang ini, ketika seorang dai yang kita hadirkan, ketika kita undang ke masyarakat, barangkali sebelum beliau datang adalah menanyakan, ketika kita tawarkan, Pak, kira-kira budgetnya berapa? Dia bilang minimal 5 juta atau sekian, minimal sekian lah. Yang barangkali ini menjadi sebuah pertanyaan kepada oleh saya dengan konteks baligu ani walau ayatan. Sampaikanlah dariku meskipun hanya 1 ayat. Apakah dengan sholawat dan amplop yang ditawarkan ini menjadi sebuah tujuan daripada menjadi sebuah nilai ibadah atau seperti apa, dan untuk membedakannya seperti apa? Karena terkadang masyarakat itu kadang-kadang kita kepingin mendatangkan seorang dai yang tentu ingin mendapatkan sebuah pencerahan. Ketika ada sebuah tawaran yang dengan nilai yang sekian, kadang-kadang menjadi masyarakat kadang-kadang kebingungan. Pada kala inilah barangkali yang menjadi sebuah pertanyaan kepada saya untuk nilai dari dai dan dengan kondisi yang tidak lagi barangkali kita menjadi hal yang bukan hal yang rahasia umum lagi, Pak. Ya, apalagi sekarang ini kita sudah mau mendekati dengan Maulid Nabi atau barangkali Nabi Isra Mi'raj. Jadi karena satu hal yang pernah saya lakukan, Pak, yang pernah saya datangi, ada seorang dai. Ketika dia datangkan, kita ingin datangkan di sebuah tempat, dia dengan sekian. Tapi ketika ada yang menawarkan dengan yang lebih, yang nominalnya kurang, ini adalah ditinggalkan dan dia mengambil yang lebih besar. Bagaimana nilai ibadahnya dengan seperti ini? Barangkali seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Habibie dari MTSN 5 Serang. Pertanyaan berikutnya. Baik, kita mulai dari yang kita butuhkan. Dia udah Bapak. Ya, sebutkan nama sama nomor baju ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hashim Adnan, penyuluh agama Islam Kabupaten Serang. Di awal saya menyimak pemaparan dari pemateri Gus Robi mengatakan bahwa NU berdiri tahun 1926 ya. Berarti itu sebelum Indonesia merdeka ya. Pertanyaannya, apa latar belakang berdirinya NU? Kedua, apa kontribusi NU terhadap kemerdekaan RI? Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Saya bingung ya jadinya, banyak banget soalnya, Pak. Aja dulu yang udah Dari perempuan, Bu. Perempuan ya, dari ibu dulu ya. Ya tadi pengen bubunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Mindua Serang. Saya ingin bertanya terkait bagaimana toleransi terhadap agama lain. Ketika di kampung kita ada sebuah rumah dijadikan tempat ibadah, tapi hati kita tuh menolak. Cuman bagaimana agar hati kita itu tidak rasa benci, kesal melihat seperti itu.
menghadapi situasi seperti itu. Sementara ada yang menjadi khawatir hati kita itu takut masyarakat di sekitar kita terpengaruh sehingga kalau orang yang imannya tidak kuat bisa mengikuti ajaran mereka. Bagaimana menyikapi rasa toleransi terhadap perbedaan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pengen ada pertanyaan nggak? Ibu MC gimana? Dijawab dulu Pak, kayak ini dulu ya. Oh baik, baru 3 pertanyaan. Ya pertama tadi dari Pak Habibie. Monggo Gus. Ya Pak Habibie ya, jadi saya ngajarin, saya nerangin ini posisi kita sebagai dai, bukan berarti kita menghakimi dai yang lain gitu kan ya. Jadi jangan buru-buru mengukur niat si penceramah dari nominal yang dia minta, jangan Pak. Ya, kita juga harus husnudzon ketika ada dai yang mematok harga. Itu juga kita harus husnudzon ya, supaya beliau mengajarkan kita agar memuliakan ilmunya ya, itu pertama ya. Jadi jangan apa namanya menilai buruk kepada mereka yang mematok nominal, walaupun secara fikih, secara etika kita sebagai seorang dai ya bagusnya tidak mematok. Tapi kalau udah ada yang mematok, ya kita harus dahulukan asas husnudzonnya. Nah, mungkin karena ada kebutuhan-kebutuhan umat yang dia tanggung, ya, dan dia persembahkan ceramahnya untuk anak yatim yang ada di di pondok pesantrennya dan sebagainya. Ya. Umpama standar nominal yang dia minta tidak tercukupi oleh kita, ya bisa ditawar. Ya, jadi prinsip kita yang tadi ya, hendaknya kita punya penghasilan lain lah dari sekedar mengajar, dan itu prinsip ideal ya. Prinsip yang harus kita capai. Kalau nggak tercapai, ya minimal kita tetap niatnya lillahi ta'ala dan bonusnya mendapatkan sejumlah ala kadarnya lah. Ini juga itu satu sisi Pak. Yang kedua ya, ini juga kadang harus diajarkan masyarakat juga Pak, bahwa sedekah ke para alim ulama itu pahalanya paling gede Pak, daripada sedekah ke fakir miskin. Itu pahalanya paling gede ya. Jadi umpama matoknya sekian, umpama panitia lebih bagus lagi itu dari segi sudut pandang masyarakat loh ya. Ya, jadi jangan pelit dan jangan memandang rendah mereka yang sudah mematok nominal. Itu sudah apa ya, pengalaman dia supaya apa tidak terjadi insiden-insiden yang tidak diharapkan. Kurang lebih begitu Pak ya. Jadi kita harus bijak loh. Ya. Bukan berarti yang matok itu berarti mungkin uangnya buat beliau makan sendiri, enggak. Itu pasti kita yakini untuk kepentingan keumatan yang beliau tanggung. Itu pertama. Yang kedua tadi, yakinilah ya, pemberian kita kepada kiai, penceramah itu pasti manfaatnya luar biasa. Ya, semakin gede, semakin pahalanya gede. Tapi tadi ya, pilih juga dai yang benar gitu. Pilih juga penceramah yang benar, yang berbasis ilmu tadi, yang bersanad. Jangan sembarangan, jangan asal viral lagi trending di YouTube kita undang tapi mondoknya nggak jelas dan sebagainya. Itu menjadi asal mula tersebarnya virus-virus yang radikal, yang intoleran dan sebagainya. Itu hati-hati juga Pak. Ya gitu ya. Yang kedua, baik, terima kasih Pak Budi ya. Tadi Gus pertanyaan nomor pertama, kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi secara garis besarnya, jadi konsep ikhlas itu mungkin bukan berarti tidak dibayar Gus ya. Iya. Daripada nggak dibayar tapi gerunek hatinya gitu. Jadi dalam konsep itu tuh ada ujur, ada bisyarah.
bisyarah tuh yang kasih biar orang bahagia gitu kan. Jadi walhasil, nah kita husnuzon terhadap para dai. Contohnya nih, beliau Gus Robi sering dengan konsep memberikan perhatian terhadap anak-anak yatim tuh, beliau ingin aplikasikan tuh terhadap anak-anak yatim yang masih kecil tuh, tapi punya ibu yang masih muda. Jadi konsepnya memberikan santunan kepada anak yatim, adapun ibu itu bonusnya. Baik, kurang lebih seperti itu Pak Habibie ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Kang Hashim Adnan tentang masalah NU berdiri tahun 1926, Gus. Nah, apa yang melatar belakangi berdirinya NU? Kemudian kontribusi apa nih NU selama ini terhadap kemerdekaan negara Republik Indonesia? Monggo. Ya, terima kasih Pak Hashimi ya. Saran saya ini yang NU di sini, alangkah baiknya ikut kaderisasi sekarang. Nah, nanti ada itu dipetir Pak Hashimi, ada aturan saja itu lebih konkret. Ini ada roisuyahnya kita ini di Pak Rus Ali. Silahkan di-share aja di grup Pak. Biar pada daftar sekadar, cukup 3 hari saja. Ya, 3 hari dapat makan, dapat ilmu, dapat teman-teman baru, dapat jejaring, koneksi dan banyak sekali lah. Insya Allah ya. Itu pertama. Yang kedua, ya jelas sekali ya bahwa NU ini mengawal dan meletakkan dasar-dasar kemerdekaan Indonesia. Itu jelas. Jadi peran keagamaannya Bapak, bahwa di tahun 1924 ya 1924 itu kekhalifahan Turki Utsmani hancur, Arab Saudi terbentuk, Israel terbentuk. Itu geopolitik internasionalnya begitu. Setelah pasca Perang Dunia I ya, kalah ya, Turki Utsmani itu kalah, sehingga bagian-bagian kekuasaan Turki Utsmani tercapik-capik oleh penjajah. Jadi kayak Libya itu diambil oleh Italia, Mesir itu diambil oleh Inggris, oleh Prancis sebagian, Palestina diambil oleh Inggris, Arab Saudi pun itu dari Inggris dan juga Wahabi. Nah, sehingga apa? Sehingga Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang sudah diajarkan berabad-abad ya, dari zaman Rasulullah sampai zaman 1926 itu, 1924 itu di mana, di Saudi ya, terutama di Hijaz itu dulu nama sebelum Saudi, itu di bumi haluskan. Ulama-ulama kita aswaja di Arab Saudi itu dibunuh, diusir dan sebagainya. Ini bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Jadi maka karena kebutuhan lembagaisasi jaringan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah itu sangat penting menghadapi Islam transnasional ya, Wahabi dan sebagainya itu ya, maka perlulah terbentuknya Islam Ahli Sunnah wal Jamaah di Nusantara, di Indonesia. Itu pertama Pak. Itu jadi dari geopolitik dunia Islam yang mencekam, yang hampir menggabungkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya Saudi tidak lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi Wahabi. Wahabi itu pendatang Pak. Baru datang itu 1918 sekian, akhir-akhir menjadi negara itu ya 1924. Berarti sebelumnya itu apa? Ya Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang terbukti Syekh Nawawi hidup sebelum adanya negara Saudi. Ajarannya sama persis seperti kita sekarang. Nah, itu loh. Dan ini juga mengajarkan bahwa kita sebagai seorang muslim tidak hanya mengajar di madrasah, tidak hanya mengajar di masyarakat, harus berperan aktif di panggung politik. Nah, itu juga sisi politiknya. Supaya apa? Supaya Islam Ahli Sunnah wal Jamaah mendapatkan porsinya yang adil
di lembaga, di kenegaraan, di kebijakan-kebijakan, di pemerintahan. Itu juga asal mula berdirinya Nahdlatul Ulama. Ya, terbentuklah Komite Hijaz yang mengirimkan delegasi ke Saudi sana, ke Raja King Abdul Aziz, supaya Islam Ahlussunnah wal Jamaah, fikih 4 madhab tetap diamalkan di Mekah, Madinah. Ya, ternyata tidak dikabulkan. Tapi minimal tidak dibongkar kuburan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah itu yang diterima. Itu desakan internasionalnya begitu. Yang ketiga, ya, berdirinya NU ini, ya, juga menyatukan kiai-kiai bersatu untuk melawan penjajahan, untuk melawan kolonialisme, untuk menggerakkan tidak adanya pembodohan-pembodohan dan juga penjajahan. Makanya NU ya hadir membentuk lembaga-lembaga pendidikan, ada Taswirul Afkar, Syubhanul Waton dan sebagainya. Itu supaya apa? Supaya anak bangsa kita bisa cerdas juga, supaya masyarakat kita memiliki pendidikan keagamaan yang utuh. Ya. Sejak tahun 1908 itu ada Budi Utomo. Belanda memberi kebijakan politik etis, memberi kesempatan anak-anak bangsa yang nikmat, yang bangsawan sekolah. Ya, ada Soekarno sekolahnya sampai ke ITB, ya, ke Bandung sana, terus ke Belanda dan sebagainya. Itu yang anaknya bupati, anaknya presiden dan sebagainya. Lah, yang rakyat jelata ini nggak ada pendidikan, Pak, nggak diajarin. Nah, NU hadir, Pak, untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk mengajarkan alif bata dan sebagainya serempak, menguatkan, mengkonsolidasikan semua kekuatan kiai-kiai untuk mendirikan madrasah yang menanamkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dengan pendidikan yang gratis. Ada yang bayar ya seberapa lah yang terjangkau. Nah itu makanya umpama di Pelabuhan, ya di Banten ada Pelabuhan banyak santrinya, di Cibeber ada pondok pesantren Cibeber banyak itu kan. Ya kenapa? Karena ini menandingi pendidikan inlander, pendidikan Belanda itu. Ya. Itu unsur pendidikannya. Ya, yang ketiga, yang keempat, ya tadi melawan penjajahan dengan ilmu pengetahuan. Ini gerakan dari Syekh Nawawi Banten. Bagaimana melawan penjajahan dengan senjata, dengan militer itu gak sukses. Ya. Sudah tidak relevan lagi. Syekh Sultan Maulana Kiai Tirtayasa perang kan, begitu berakhirnya. Mana lagi Jawa itu perang Jawa, Pangeran Diponegoro perang kan, begitu akhirnya. Maka Syekh Nawawi Banten ya memiliki cara pendekatan untuk kemerdekaan kita dengan cara yang lain, bukan dengan senjata, bukan dengan pistol, kekuatan politik, kekuasaan enggak, tapi justru dengan pendidikan, dengan pondok pesantren, dengan berkarya, ya, dengan mengajarkan, dengan pena. Ternyata kan lebih sukses menjemput kemerdekaan 1945, gitu loh, ya. Nah terakhir, ya peran NU untuk mengawal kemerdekaan ini lahirnya resolusi jihad 22 Oktober 1945. 17 Agustus merdeka, 2 bulan berikutnya agresi militer. Belanda berhasil
memprovokasi Amerika, Inggris sebagai pemenang dunia Perang Dunia Kedua kan Inggris, Amerika menang. Ya. Yang kalah Jepang, Perang Pasifik kalah Jepang. Hiroshima dan Nagasaki dibom gitu kan, kalah. Saat itu Indonesia masih jajahan Jepang. Nah, perjanjian siapa yang menang dia mendapatkan wilayah kekuasaan jajahan. Nah, ketika Jepang kalah berarti jajahannya dimiliki oleh Inggris, dimiliki oleh Belanda, dimiliki oleh Amerika. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika dengar ya Indonesia merdeka, Belanda sangat menyayangkan, itu jajahan kita dulunya, direbut kembali aja. Maka lahirlah perang November 1945 yang benar-benar berani melawan penjajah, agresi militer 1, militer 2, itu hanya Nahdlatul Ulama dengan tercetusnya resolusi jihad 1945. Ya, ada tokoh Bung Tomo, ya, ada perang November di Surabaya, itu semuanya berkat dari ijtihad dan jihadnya para kiai NU. Ya. Jadi resolusi jihad ini membuktikan bahwa ya, darah para kiai, darah para santri itulah yang mengawali akar kemerdekaan Republik ini. Jadi itu luas sekali. Makanya lebih jelas mampu mengkaderisasi. Nah itu dulu Pak, bagaimana kita mengawal kemerdekaan sekarang? Ya kan? Dulu mengangkat bambu runcing dan sebagainya, kita mengangkat pena lagi, mengangkat medsos lagi, ya, ngawal membangun rumah tangga yang baik, madrasah yang baik, pendidikan yang baik, ASN yang baik, itu juga sudah luar biasa. Ya, terus yang ketiga, berikut jawaban dari pertanyaan yang kedua untuk penanya Kang Hasib Adnan. Sekalian menginformasikan bahwa barangkali di para dai-nya ini kan darahnya sudah hijau nih, hijaunya hijau kemenang, biar tambah hijau lagi. Maka saran dan himbauan dari Ketua PCNU, ikut kaderisasi PDPKPNU, pendidikan dasar, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Insya Allah sementara ini sudah ada 2 jadwal ya, di tanggal 29 sampai 31 di Kecamatan Petir, nanti di Nur El Falah Kubang. Nih bisa daftar ke beliau, Pro Suriah MPCNU Petir, ya, Ki Haji Ade Mahrus. Dan juga ada di tanggal 5 sampai 7 September bertempat di Hikmatul Iman, pondok pesantrennya Haji Adil Sumadi. Itu semua keluarga besar Kemenang juga. Maka insya Allah segera daftarkan biar darahnya semakin hijau, hijau Kemenang dan hijau Nahdlatul Ulama. Hasil keprok. Baik, pertanyaan ketiga Gus dari Ibu Nur Hayati dari MI Buah Serang ya, tentang masalah tadi bahasan tasamuh atau toleransi ketika berbenturan dengan ada polemik tentang pendirian rumah ibadah, tapi hati kecil tuh menolak. Nah, mohon gambarannya Gus, monggo. Ya itu ada undang-undangnya, ya. Tapi konsep dasarnya begini Bapak Ibu, bahwa karena ideologi falsafah negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga jiwa, ya, dan juga Islam kita ini Islam yang moderat. Selagi memang pendirian rumah agama manapun sesuai dengan undang-undang negara kita, ya alhamdulillah. Ya, sebagaimana kita tidak mau dihalangi berritual, ya, tidak mau dihalangi untuk mendirikan masjid, ya, mereka juga sama, tidak mau dihalangi untuk mendirikan rumah ibadah. Tapi tadi ya kita harus benar-benar verifikasi, ya, baik secara faktual maupun undang-undang dan sebagainya, bahwa benar ini sudah sesuai. Nah yang ada ini kan ternyata ya punten,
yang ditinggal di sana umat Kristiannya berapa dan sebagainya. Perizinan 60 orang itu ternyata tanda tangannya itu tanda tangan terima bansos dimanfaatkan supaya tanda tangannya dirubah lagi judulnya menerima bansos jadi setuju pendirian rumah ibadah. Nah, kasus-kasus yang seperti ini kita harus kawal dan ketat gitu loh. Ya, jadi jangan sampai pendirian rumah agama itu menyalahi undang-undang yang ada. Kalau sudah sesuai, ya bangga-bangga aja. Itu sebuah keniscayaan dan juga bentuk toleransi kita. Tapi yang harus benar-benar sesuai. Ya kayak Cilegon kan punten, ternyata yang tanda tangan itu nggak ngaku setuju. Saya tanda tangan itu karena mau bansos, bukan setuju mendirikan rumah agama orang lain. Nah, yang kayak gini nih, ya karena tadi ya kadal fakum ayatuna kufron itu, ya, karena kismin, ya karena kita nggak pekanya di situ juga Pak. Jadi setiap fenomena itu pasti ada hikmahnya. Ya, jadi dan Gus Dur ya simbol pluralisme kita itu selalu mengajarkan kita untuk berpikir besar. Ya. Kenapa beliau kelihatannya umpama mau mendatangi Israel itu kan tujuannya supaya tidak terlalu menyiksa Palestina. Kenapa beliau toleran dengan orang-orang Cina? Supaya komunitas Muslim di Cina begitu dihormati juga di sana. Jadi kacamatanya harus kacamata besar, jangan pakai kacamata mikroskop gitu. Ya pandangan kita, sudut pandang kita harus luas gitu. Ya bahkan ketika ditanya kenapa Gus Dur ini membela Inul gitu. Karena Gus Dur pakai kacamata Tuhan. Inul datang ini kan pasti takdirnya Allah gitu. Kira-kira Allah ini ingin apa ini Inul mau kesini? Begitu kan. Jadi pakai kacamata Tuhan kan gitu. Kacamata yang luas, yang penuh dengan ilmu pengetahuan, jangan dengan kacamata rasis, ya, kacamata yang sempit, ya, akhirnya dongkol mulu kita. Jadi tinggal sudut pandang aja, dan juga kita kawal itu. Banyak sekali itu, ya, kasus-kasus itu lahir karena emosi dulu, tidak mendahulukan basis ilmu tapi basis amarah. Jadi harus disikapi dengan tenang, bijak, duduk bersama dengan berbagai pihak, ya terutama juga APH dan sebagainya. Benar nggak ini? Sudah valid belum ini pendiriannya? Sudah memenuhi syarat belum? Kan gitu. Kalau sudah dan memang haknya, nggak boleh juga kita larang. Persis seperti umpama di Poso, di Sulawesi, emang orang Islam banyak juga di sana, sedikit Pak. Di Manado itu sedikit, di Sulawesi sedikit. Yang sedikit ini kan kita juga harap mereka bisa bebas menjalankan syariat Islam. Itu juga pembelaan kita ke mereka harus sama dengan pembelaan kita kepada minoritas Kristiani, minoritas umat-umat non-Muslim di sini gitu. Ya sebagaimana kita menghormati, insya Allah nanti kita juga dihormati di tempat lain. Cuma tadi ya, bukannya saya setuju secara mutlak, tapi harus benar-benar sesuai prosedur yang ada. Nah ini sikap tawasuk kita juga, sikap toleran. Ya kurang lebih begitu. Baik, terima kasih. Kita kasih kesempatan pertanyaan terakhir. Karena ada sisa satu buku ya. Boleh yang pojok yang mengajukan tangan. Pertanyaannya singkat dan padat. Jangan lupa sebutkan nama dan nomor kopiah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya pada pemateri Gus Robi dan pertanyaan saya ini mengenai dunia dakwah ya. Kita di sini sebagai diamanahi mungkin baik dalam tugas sebagai penyuluh agama. Oh ya, saya izin dulu, nama saya Hidayat BH, penyuluh agama dari Kecamatan Kopo. Kalau tinggal saya di Tangerang. Pertanyaan saya mengenai pengalaman terkait dakwah kita. Dakwah itu mungkin biasa kita yang sering itu di pengajian, di pesantren, atau sehari-hari ibu-ibu dan yang lainnya ya. Itu sering memang kami mungkin teman-teman di sini mengalami. Cuma saya kesini-sini karena saya jujur Kiai tinggal di daerah Pagedangan. Jadi kalau malam adanya di Pagedangan, kalau siang ada di Kopo di tempat tugas. Jadi saya di Pagedangan di daerah BSD. Sekitar 2 tahun ke belakang ini, ya. Sekitar 2 tahun ke belakang ini di daerah BSD itu banyak tempat hiburan malam, Gus. Nah, tempat hiburan malam, dan saya jujur mohon izin beberapa kali sering mengisi di tempat seperti itu. Jadi ya mohon izin ya, karena saya agak malu mengungkapkan gitu ya, seperti di IT Group 80 Group mungkin tahu ya. Terus ada beberapa yang kalau saya sebutkan mungkin Ustaz Abi tahu kalau pengen ikut doang gitu. Yang jadi pertanyaan saya gini, Japri. Pertama, pandangan Gus mengenai kalau kita dakwah di situ. Jujur, mohon maaf, bukan ibu-ibu pakai kerudung pakai ini, tapi di situ sambil rokokan, pakai segini. Dan saya pun ke sana nggak pakai sarung, saya pakai celana biasa, tapi pakai peci saya suka pakai celana. Kenapa? Kalau pakai sarung saya takut ada sesuatu yang bisa dikendalikan. Dan memang sekelilingnya, ya minuman itu ada di situ, saya mengalami. Ya maksudnya, tapi saya nggak ini ya, minum ya. Nah, akhirnya disediakan seperti air putih, tapi di situ yang memang seperti itu. Yang keduanya lagi, sekarang saya ada di Japri lagi sama tempat hiburan lain, ya. Kang, gimana katanya kalau ngisi habis subuh malam minggu 9 sekali. Waduh, habis subuh malam minggu, kata saya ini orang habis mabuk. Kalau judulnya apa yang penting? Karena di daerah saya itu ada tagline-nya itu modern dan religius. Tagline-nya, jadi ada modernnya, ada religiusnya. Nah, religiusnya saya harus ke situ. Pertanyaan saya, pertama pandangan itu ketika kita dakwah di dunia seperti itu. Yang kedua, pandangan Gus apa hukumnya ketika kita dapat PM hasil tadi karena ya jujur saya objek kami sampai menerima kuping yang lama terakhir saya dari situ. Jadi ada tambal sulam gitu ya. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya, mudah-mudahan ya di bulan juga udah ada yang dari situ di udah ini. Nah, pandangannya biar saya lebih lega. Saya nanya ke guru, ya silakan lanjutkan. Tapi ada pandangan dari Kiai Kobak yang ada di situ. Cara mana yang dilakukan, ada pandangan seperti itu juga. Jadi saya tolong mohon dikuatkan gitu. Kalau kuatkan saya lebih semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus langsung dijawab. Ini sensitif ini, jangan rekam ini. Ya itu tantangan kita, Pak. Ya, tantangan kita memang begitu. Ya bahkan ada seorang sufi yang memang mantan klub malam, ya. Namanya Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi itu, Masya Allah, sejarahnya sama begitu. Ketemunya sama dai seperti Bapak ini luar biasa. Siapa namanya? Pak Ahmad Hidayat, ya, terima kasih banyak. Yaitu termasuk fardu kifayah, Pak. Kita dakwah di sana itu fardu kifayah. Kenapa? Karena
bahkan mungkin fardu ain kalau memang tidak ada yang dakwah di sana. Ya, bagaimanapun tetap ya justru tempat-tempat seperti inilah yang menjadi objek dakwah kita. Ya kayak Gus Miftah, ya Gus Dur, kita memerlukan fotokopi prototipe kayak beliau. Alhamdulillah saya bangga punya Pak Ustadz Hidayat di sini ya. Ya cuma tantangannya memang beda, penyampaiannya memang beda. Nah, ini apa namanya, niatnya yang harus tulus, yang punya istri juga jangan mencemburu ya. Kayaknya kalau tahu nanti pulang malam itu pintu dikunci kan. Kadang Kiai Mahrus Ali aja, Ade Mahrus ya, pulang dari ngaji aja dikunci kamarnya, apalagi pulang dari klub malam kan. Bahkan ada beberapa cerita itu dikiranya mabok bersama dan sebagainya, akhirnya ketika meninggal nggak ada ulama satupun yang mau mensolati ya. Sampai ada waliullah bermimpi ketemu Rasul, diperintah untuk mensolati. Ternyata memang ini kerjaannya seperti Pak Ahmad Hidayat tadi, gayanya ke klub malam dan sebagainya, sesungguhnya untuk berdakwah. Jadi banyak Pak cerita-cerita seperti itu, dan memang hukumnya fardu kifayah. Kalau nggak ada, malah fardu ain di dakwah di sana. Walaupun Pak ya diterima tidaknya itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang tahu la hadiyalah, la mudhillalah itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, tugas kita ya menyampaikan. Cuma cara menyampaikannya tadi mulai dari yang tulus. Kalau bisa ya tidak hanya di ruang klub ya Bapak Ibu ya. Ketika kita ngajar di kelas ya, di masyarakat, di pengajian-pengajian itu harus, bukan harus, secara spiritual dalam keadaan berwudu. Itu transfer ilmu yang kita sampaikan akan berbeda kualitasnya, bersemayam di hati dan di telinga murid-murid kita ya. Audiens kita itu harus punya wudu. Harus fikih ya. Ini mah harus secara etika, secara moral gitu ya. Jadi saran saya tadi Pak, teruskan. Kalau bisa ajak ya Aboy ya, nggak penasaran itu. Jadi tadi gunakan etika yang baik ya, dalam keadaan wudu ya, kontennya tidak ini, dan kalau bisa ya kita sedikit-sedikit ajak mereka agar punya penghasilan yang lebih halal. Saya punya cerita tersendiri ini. Ya, jadi kebetulan saya baru ketua MUI Keramat Waktu ya, Butatu Hasanah baru dilantik ya 2019 itu. 2020 bergejolak tuh apa? Lingkar, jalan lingkar itu ya, THM tempat hiburan malam mau dibongkar ya. Itu ternyata Kapolsek kita Kristiani, Pak Ambara. Pak Ambara dengan bangganya setelah membongkar itu semua lapor ke saya, Pak Ketua MUI, alhamdulillah THM sudah kita kondisikan semua, sudah kita hancurin. Oh, saya marah-marah malah. Itu THM dihancurkan begitu, apakah kita sudah persiapan? Bukan berarti saya setuju lokalisasi Pak. Dampak tidak adanya lokalisasi ya, kalau kita belum siap secara maksimal itu lebih madharat, karena akan menjadi banyak pelaku-pelaku gelap itu tidak termonitor di satu tempat. Nah, itu juga bahaya. Makanya sebelum membongkar lokalisasi ya, satu ya, kita pastikan mereka si pelaku malam ini LC ini, saya juga LC ya, Muhammad Rabi LC ya, lulusan Cibeber lah ya. Itu harus benar-benar sudah dikarantina, sudah mampu memiliki
skill life ya, life skill, kemampuan untuk mencari rezeki yang halal. Sebelum dibongkar itu harusnya begitu. Ya supaya dia tidak lari ke hiburan malam yang lain, apalagi kalau sampai di tempat-tempat terpencil lebih pelosok tanpa pantauan pemerintah dan keamanan, itu lebih repot lagi. Jadi lokalisasi itu memang di satu titik harus ada supaya apa? Supaya terkontrol gitu. Ya, dan saya katakan sudah ada itu sejak zaman nabi-nabi terdahulu, termasuk zaman Nabi Muhammad ada lokalisasi. Ya. Ada mucikarinya itu, ya, Ubay bin Salul. Ya. Tinggal kita menyikapinya, karena itu, masya Allah. Jadi, untuk insentifnya, transferannya, alangkah baiknya untuk kemaslahatan umum, untuk sedekah ke yang butuh, jangan untuk perut sendiri, apalagi perut anak kita, ya, untuk kebutuhan keluarga kita, jangan. Jadi insentifnya nanti buat anak yatim, untuk bikin jembatan, untuk apalah ya. Yang nah boleh. Contoh besarnya begini Pak, saya 3 tahun di Malaysia, ya, S2 di IAIUM namanya. Jadi penghasil PAD terbesar di Malaysia itu namanya Genting Highland. Genting Highland itu ya tempat begituan, ya, lengkap. Genting Highland itu tempat hiburan anak-anak iya, tempat hiburan anak dewasa iya, tempat hiburan orang nakal iya, tempat perjudian internasional iya. Banyak, itu ada tahap-tahapnya Pak. Saya sarungan mau masuk ke tempat perjudian nggak boleh. Ya, itu banyak, itu tertata rapi dan menghasilkan PAD terbesar. Nah, tidak dilarang, diperbolehkan. Tapi tadi PAD ini oleh ulama MUI sana ya, tidak untuk bansos, tapi untuk mensukseskan infrastruktur, untuk jalan-jalan. Jalan Malaysia bagus-bagus itu sebagian besar dari PAD-nya Genting Highland. Jadi dia kembalinya ke masoleh al-aman, kepentingan publik, pelayanan umum yang bukan larian ke berikut. Itu silahkan. Ya, jadi begitu ya, bisa dipahami ya. Jadi luar biasa perjuangan ini. Ya, saya mah nggak berani itu Mas ya, karena istri saya masih gitu ya. Makasih banyak Pak Ahmad Hidayat, semoga terus diberi semangat ini. Ya, awas dan melincir itu. Jajal sekali, wah. Sagihan. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber dan juga kepada para pertanyaan. Kita kasih aplaus buat mereka semua. Untuk tadi para penanya dan juga yang kasih jawaban, atas nama Bapak Haji Adem Mahrus, Bapak Habibie, Bapak Sim Adnan, Ibu Nurhayati, dan Bapak Ahmad Hidayat, boleh bisa ambil hadiah buku di panitia. Ingin hati memeluk gunung, apa daya tak atas sampai. Ingin hati terus acara ini berlangsung, tapi apa daya waktu juga sudah selesai. Siapa kita? Kemenang Kabupaten Serang, sehat, hebat, bermartabat. Khutbah sofa wa kadar, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, kepada para panitia, keluarga besar Kemenang Kabupaten Serang. Mudah-mudahan rumah kita bersama terus ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum bil marrah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.